Selamat pagi saudaraku, selamat bertemu. Kita dipertemukan oleh Tuhan di pagi ini dalam sukacita. Kiranya kita dalam semangat dalam menjalani hidup hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita awali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang tertawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini atas berkat karunia-Mu memberikan kami kesehatan. Kiranya Tuhan saat kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami untuk memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Memberikan kami juga iman yang semakin teguh kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini atau sepanjang hari ini dari kitab Yeremia pasal 49 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Dalam bahasa Batak Toba, tadikon ma anakmu akka natading dilapin. Asaahu panguluhon nasida. Jala marhapo satu ahu do parupuan akka nama kabaluhoko. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita percaya dan mengimani bahwa Allah bekerja dalam perjalanan waktu, dalam sejarah dunia ini. Bukan saja hanya kepada bangsa Israel, akan tetapi Allah bekerja atau melakukan pekerjaannya, karyanya di dalam sejarah perjalanan umat manusia di tengah dunia ini. Umat dan seluruh ciptaan Tuhan. Karya dan perbuatan Allah dapat kita nyatakan hingga saat ini. Pada kesempatan ini, apa yang boleh kita pelajari dari sejarah umat Tuhan, secara khusus umat Israel, yang ketika itu saat berada dalam masa atau situasi di mana mereka sedang mengalami penderitaan besar, situasi sulit karena mereka sedang diancam oleh Tuhan. Itu menunjukkan bahwa umat Israel sedang berhadapan dengan peringatan yang sangat keras dari Tuhan. Dan umat Israel menghadapi masa-masa yang sangat memilukan. Bahwa mereka telah merasakan bagaimana Tuhan bukan hanya mengancam, bahkan mereka telah merasakan Tuhan telah meninggalkan kami. Tuhan sudah tidak peduli dengan kami. Itulah yang terjadi di tengah umat Israel. Tentunya jika kita bertanya, mengapa Tuhan melakukan itu? Karena itu terjadi akibat ulah, akibat pemberontakan mereka. Sehingga mendatangkan murka Tuhan, amarah Tuhan,
sehingga mereka harus diberi ganjaran hukuman. Bangsa Edom yang sangat sombong, mereka dihukum karena mereka mengira bahwa kota-kota mereka yang terletak di atas batu karang membuat negeri mereka tidak bisa ditembus lawan. Itulah yang menjadi kesombongannya. Karena kami ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Itulah yang kita lihat sebagai keangkuhan mereka yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Mereka diminta Tuhan untuk meninggalkan kejahatan keangkuhannya. Karena jika tidak, mereka pun akan terkena malapetaka. Bagaimana Tuhan melakukan hukumannya. Dan itu juga yang tentunya kita imani hingga saat ini, bagaimana kita melihat saat Tuhan bertindak ketika umatnya melanggar. Kita ingat peristiwa besar di Perjanjian Lama, air bah. Hanya satu keluarga, Nuh, yang selamat. Karena yang mau mendengarkan Tuhan dan mau meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan baginya. Kemudian saudaraku yang terkasih, kita juga mau belajar dari perjalanan sejarah umat Tuhan melalui bangsa-bangsa. Tentu satu yang ditekankan lewat nas kita pada pagi ini atau hari ini, Yeremia mau menyampaikan bahwa Allah adalah Allah yang punya kuasa, akan tetapi Dia juga Allah yang peduli. Allah tidak tinggal diam terhadap penindasan dan kecongkakan. Karena kita tahu Allah begitu membenci kesombongan. Karena kesombongan telah membuat orang-orang yang dikasihinya menjauhi dirinya atau menjauh dari Tuhan. Namun Allah akan menghukum orang yang sombong, dan orang-orang yang angkuh akan ditundukkan oleh Tuhan. Itulah yang mau disampaikan juga lewat nubuatan-nubuatan kepada bangsa Israel, yang mana Allah sebagai Allah yang maha kuasa tetap akan memberikan ganjaran kepada setiap pelaku kesombongan. Kesombongan yang telah merajalela atau membuat orang-orang merasa mampu, merasa tidak memerlukan Tuhan. Kesombongan itu telah membuat Tuhan murka, dan murka Tuhan akan mengakibatkan penghukuman. Sehingga lewat nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia tentang bangsa-bangsa lain, yang juga dalam nas ini kepada bangsa Edom, apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh bangsa Edom rupanya? Perlu kita bertanya. Edom merasa kenyamanan hidup mereka, tempat mereka, bahkan mereka menganggap tempat tinggi atau bukit yang mereka tempati seperti tempat burung Raja Wali yang membuat sarangnya. Itu artinya apa? Bahwa mereka telah merasakan kenyamanan hidup seolah-olah tidak butuh lagi perlindungan dari Tuhan. Karena mereka percaya tidak ada lagi yang bisa menaklukkan. Bahkan itulah yang membuat mereka seolah-olah tidak lagi memerlukan Tuhan atau tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itulah yang kita lihat. Maka hari ini saudaraku yang terkasih, dalam renungan pagi hari ini, Yeremia membuat suatu tantangan, membuat suatu ikatan perjanjian yang disampaikan, bahwa jika orang sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan sesamanya, tapi Allah akan peduli. Yang disampaikan oleh Yeremia dalam nas ini tadi,
tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Saudaraku yang terkasih, nas ini mau mengingatkan kita semua bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Allah yang memberikan kehidupan kepada ciptaannya. Kalau hari ini Tuhan berbicara, jika tidak ada lagi yang peduli dengan orang-orang kecil yang digambarkan adalah janda dan yatim, tapi Tuhan masih tetap peduli. Allah sendiri yang akan memperhatikan mereka. Allah sendiri yang akan mencukupkan atau membutuhi kehidupan mereka. Allah akan memelihara hidup mereka. Saat ini, jika manusia telah kehilangan rasa iba, tidak ada lagi rasa empati, kepedulian, emosional koesennya sudah melemah atau bahkan sudah tidak ada, tentunya Tuhan tidak menyenangi, Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu. Kita juga boleh melihat di sekitar kita, ada banyak orang-orang yang mengalami kemelaratan, tercecer dalam hidupnya, miskin dan papa. Maka Allah menyatakan, Dia menjadi gembala bagi mereka. Dia menjadi penuntun, pemelihara kehidupan mereka, yang memberikan kebutuhan mereka. Karena Dia sanggup memelihara segala ciptaannya. Jika dunia ini tidak lagi mau peduli, maka Tuhan tetap peduli. Kita tahu janda dan yatim adalah kelompok masyarakat yang sering tertindas. Seorang janda tidak berhak mendapatkan hak warisan milik pusaka suaminya. Jika dia punya anak laki-laki, dia harus akil balik dahulu baru diberikan. Artinya ada waktu usia tertentu, ketika anaknya telah akil balik, baru dia mendapatkan itu. Kalau tidak sampai pada akil balik, dia belum punya hak. Jika dia tidak punya anak laki-laki, maka warisan milik pusaka yang ada padanya akan beralih kepada saudaranya laki-laki atau keluarga yang lain. Inilah realitas sosial yang menjadi hal yang sering disinggung oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama, bahwa umat Allah wajib memperhatikan hak-hak janda dan kebutuhan serta perlindungan anak-anak yatim yang diaturkan oleh hukum Taurat. Itulah yang hendak juga kita mau imani dan lakukan sebagai umat Israel yang baru. Bagaimana kita belajar dari sejarah umat Israel ketika mereka mengalami penderitaan yang telah kita dengarkan tadi. Ketika mereka menyadarinya, tentu Tuhan akan memberikan pemulihan, akan memberikan sukacita. Tetapi ketika orang-orang Israel atau bahkan kita saat ini tidak mau peduli dengan perkataan Tuhan, tidak mau merubah perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tentu Tuhan juga akan sama. Sebagaimana Tuhan yang menghukum umatnya, Dia juga mampu melakukan hukuman bagi kita jika kita tidak mengindahkan firman-Nya. Jika kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi kita butuhkan, tidak lagi kita perlukan, tentunya itu juga akan berakibat di tengah-tengah hidup kita. Saudaraku yang terkasih, dalam suasana seperti itulah kehidupan Israel yang diingatkan oleh Tuhan. Tentu bagaimana kita pada saat ini diajak melalui renungan ini, melalui Yeremia, kita diingatkan juga memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita. Peduli terhadap sesama itu adalah menjadi kewajiban setiap orang percaya. Karena kita punya tanggung jawab juga terhadap saudara-saudara kita. Bukan hanya rasa kemanusiaan yang kita mau nyatakan lewat kewajiban kepedulian kita,
tetapi ini adalah perintah Tuhan. Bagaimana kita memperdulikan orang lain, karena Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan cara dan tindakan peduli terhadap ciptaannya, orang-orang yang sekalipun berontak, melanggar Dia atau berdosa. Karena Tuhan tidak menghendaki kehidupan yang melarat, yang bahkan tidak peduli, tapi Tuhan menghendaki kita peduli kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Sebagaimana nas ini menggambarkan janda dan yatim. Maka kepedulian yang kita tunjukkan itu, saudaraku yang terkasih, adalah sebagai bentuk atau bukti ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang selalu peduli dengan hidup kita. Sebagaimana yang kita juga imani dalam Yesus, hal ini telah dinyatakan bahwa Yesus yang telah memberi kita kehidupan. Maka bagaimana kita juga menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama kita. Saudaraku yang terkasih, kita perlu ingat dan benar-benar merenungkan ini. Sehebat apapun seseorang, sehebat atau apapun satu bangsa atau negara, namun jika memberontak kepada Allah, pasti akan mendapatkan hukuman atau ganjaran resiko dari Allah. Akan tetapi sebaliknya, sehina, sekecil, atau selemah apapun kita, mari kita percayai, sebagaimana janda dan yatim yang menjadi wakil orang-orang kecil di hadapan Allah, jika kita datang berseru memuji Tuhan di dalam iman percaya kita, tentunya dengan penuh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak dan memperdulikan, maka Allah akan menghargainya. Ini juga yang menjadi janji Allah sekaligus peringatan bagi kita saat ini, agar kita selalu mengandalkan Dia. Seperti apapun keadaan kita sekarang, apakah kita orang besar, apakah kita orang-orang yang sukses, atau apakah kita orang hina, orang kecil, orang yang sedang melarat, dan sebagainya, tetaplah tunduk kepada firman Allah. Tetaplah taat kepada perkataan Tuhan, sebab Dialah sumber hidup kita. Dialah Allah yang peduli dalam perjalanan kehidupan kita. Tentunya bukan sekedar hanya hidup di dunia ini yang menjadi harapan kita, tetapi hidup yang berkualitas, hidup yang menunjukkan makna bagi saudara-saudara kita, dan juga bahwa kita rindu kehidupan di dunia, ada waktunya akan kita tinggalkan, maka kita menuju ke kehidupan kekal. Untuk itu, mari sungguh-sungguh merenungkan, melakukan firman ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita, dan itulah jalan keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dalam Yesus Kristus kita percaya. Dalam Yesus ada kemurahan Allah, ada kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Maka hari ini juga kita diingatkan, mari kita melakukan perintah Tuhan. Orang-orang yang mengasihi sesamanya, bahkan orang-orang yang bermurah hati, karena kita tahu Allah adalah Bapa yang murah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, memberangkatkan kami untuk menghidupi dan menjalani setiap hari-hari kami. Biarlah juga firman-Mu membekali kami untuk melakukan wujud dari iman kesetiaan kami kepadamu melalui kepedulian kami kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, hari ini boleh kami jalani. Tuhanlah menyertai kami. Berkati orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Berkati juga jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Bagi mereka yang sedang bergumul, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, mampukan menghadapi setiap persoalan hidup yang sedang dihadapi. Biarlah firman hari ini menjadi janji yang
sungguh-sungguh meneguhkan kami, agar kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan janji-Mu, karena kami percaya sebagaimana ungkapan nyanyian kami, janji Tuhan seperti fajar pagi hari, bahwa tepat tindakan dan perbuatan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan kiranya memampukan kita menjadi saksi-saksinya, memberitakan kasih dan kepedulian kita. Tetap jaga kesehatan. Horas.